Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 mata kuliah Desain Pembelajaran Mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan Universitas Bengkulu beranggotakan 6 orang, yaitu Eva Aryani, Hermianti, Ika Arun Puspitasari, Lepi Hartati, Pina Harpenada Pratama, dan Winda Widyarsi. Pada kesempatan ini, kami akan membahas materi pembelajaran kelas 9 pada kompetensi dasar pengetahuan 3.7. Menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia, dan kompetensi dasar keterampilan 4.7 membuat salah satu produk bioteknologi konvensional, misalnya tempe, tape, kecap, yogurt, dan produk lainnya. Bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup untuk membantu pekerjaan atau menghasilkan produk bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi dimulai sejak tahun 1857 setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Pada tahun 1920, fermentasi melibatkan mikroorganisme mulai digunakan untuk membuat larutan kimia yang kompleks, seperti pembuatan alkohol. Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan harus menggunakan mikroskop untuk melihatnya. Bioteknologi terbagi menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Di sini kami akan membahas teknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Misalnya, jamur dan bakteri menghasilkan enzim tertentu untuk metabolisme tubuh sehingga diperoleh produk yang kita inginkan. Beberapa contoh produk bioteknologi di bidang pangan yaitu tape, yogurt, keju, tempe, kecap, dan roti. Bioteknologi konvensional yang kami bahas tentang pembuatan tape ketan, di mana tape ketan dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada pada ragi. Mikroorganisme ini akan mengubah zat organik menjadi zat organik lain. Misalnya, beras ketan difermentasi menjadi tape dengan menggunakan khamir, atau suatu jenis jamur yang ada pada ragi, yaitu Saccharomyces cerevisiae yang terdapat pada ragi yang dicampurkan saat proses pembuatan tape ketan. Selain itu, beberapa jamur dan bakteri juga digunakan dalam proses pembuatannya, yaitu seperti jamur Aspergillus sp dan bakteri Acetobacter acet. Mikroorganisme yang ada pada ragi tape punya peranan sinergis. Artinya, mikroorganisme bisa bekerja sama untuk mengubah bahan baku dari beras ketan menjadi tape. Selama proses pembuatan tape, terjadi pemecahan amilum atau pati menjadi glukosa. Proses ini juga dibantu oleh jamur Aspergillus sp yang membuat tape menjadi manis. Glukosa yang dihasilkan dari proses fermentasi menjadi alkohol oleh khamir itu Saccharomyces cerevisiae yang membuat tape jadi punya aroma khas. Proses fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme tape ini adalah bentuk respirasi anaerob atau pernapasan tanpa oksigen yang selama prosesnya tidak membutuhkan oksigen. Rasa masam pada tape disebabkan oleh kandungan asam cuka atau asam asetat yang dihasilkan dari proses fermentasi alkohol oleh bakteri Acetobacter aceti dalam kondisi mendapat asupan oksigen. Supaya tape yang dihasilkan tidak terlalu masam, pembuatan tape harus ditutup rapi dan rapat. Untuk alat dan bahannya akan disampaikan oleh teman saya, Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pembuatan tape ketan hitam. Tape ketan hitam ini kita sediakan alat dan bahan. Sebelumnya kami jelaskan dulu alat dan bahan yang kita sediakan. Yang pertama kita sediakan bahannya yaitu ketan hitam. Ketan hitam ini sebanyak 500 gram. Kemudian kita siapkan juga ketan putih sebanyak 500 gram. Kemudian bahan yang selanjutnya adalah ragi. Ragi ini kita gunakan sebanyak 2 butir. Ragi ini kita campurkan ke dalam ketan hitam dan ketan putih agar rasanya lebih manis dan gurih. Kemudian bahan selanjutnya adalah gula putih. Gula putih ini kita siapkan sebanyak 2 sendok. Kemudian kita juga menggunakan bahan air panas. Air panas ini kita gunakan untuk menyiram ketan hitam dan ketan putih yang sudah dicuci bersih dan sudah dimasukkan di dalam kukusan. Kemudian ada alat yang kita gunakan yaitu yang pertama gunting. Gunting ini kita gunakan untuk memotong daun. Kemudian daun pisang. Daun pisang yang kita gunakan ini sebaiknya sebelum kita gunakan kita jemur dulu agar dia mudah dilipat dan mudah digunakan saat membungkus ketan yang sudah kita masak. Kemudian kita juga menggunakan alat sutil kayu. Sutil kayu ini kita gunakan untuk mengaduk ketan hitam dan ketan putih yang sudah dikukus di kukusan yang telah panas. Kemudian ini juga ada saringan dan baskom. Saringan ini kita gunakan untuk meniriskan ketan. Kedua ketan ini yang sudah kita cuci dan ditiriskan di dalam saringan ini. Kemudian ini juga ada kukusan. Kukusan ini kita gunakan untuk mengukus ketan hitam dan ketan putih agar lebih cepat matangnya. Kemudian untuk proses pengolahan pembuatan ketan akan dijelaskan oleh teman kami Ika dan Ibu Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Armusbitasari bersama dengan Ibu Levi akan menjelaskan proses pembuatan tape ketan. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah proses pencucian. Yang pertama yang kita lakukan pencucian beras ketan hitam terlebih dahulu. Beras ketan hitam ini memiliki tekstur yang berbeda dengan beras ketan putih, sehingga dalam proses pembuatannya harus didahulukan. Proses pencucian harus benar-benar bersih dan kesat agar proses pembuatan tape itu berhasil. Diulangi berkali-kali sampai benar-benar kesat. Setelah dicuci sebanyak 4-5 kali pengulangan sehingga memang benar-benar kesat, kemudian kita rendam ketan hitam dulu. Kita pisahkan ya, karena ketan hitam dan ketan putih itu memiliki tekstur yang berbeda. Kita rendam pakai air biasa selama kurang. Sementara ini kita cuci juga beras ketan putih.
Prosesnya tetap sama, mencuci diulangi sampai 4-5 kali sehingga benar-benar kesat. Setelah selesai, kita diamkan selama 2 jam. Setelah 2 jam berlalu, maka kita tiriskan kembali ketan hitam. Setelah selesai, yang ketan hitam sudah selesai ditiriskan, ketan putih juga kita tiriskan. Kemudian kita siapkan alat pengukus. Kita hidupkan kompor. Kita tunggu sampai air mendidih. Air pada pengukusan mendidih, maka kita masukkan terlebih dahulu ketan hitam. Kita tutup selama kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit, kemudian kita masukkan ketan putih di bagian atasnya. Kita tutup kembali dan kita tunggu kurang lebih 25 menit. Setelah 25 menit. Setelah 15 menit, kita buka dahulu. Kita lihat sudah setengah matang sambil diaduk. Kita kasih air panas sambil diaduk.
Fungsinya agar ketan tersebut tidak lengket. Setelah 25 menit selesai proses pengukusan, kita matikan kompor. Kita siapkan daun pisangnya. Kita taruh di nampan agar cepat dingin. Kita dinginkan dahulu. Kita harus mendinginkannya harus benar-benar dingin. Kita diamkan dulu sampai dingin. Sembari menunggu beras ketan dan beras ketan putih dan beras ketan hitam tadi dingin, maka kita haluskan dulu ragi tadi. Kita haluskan sampai benar-benar halus, sampai teksturnya memang sudah nggak kelihatan ini lagi raginya lagi. Tapi masih berat ini. Ketan dingin, maka kita kasih gula. Gula ini membantu proses kerja ragi. Sambil diaduk. Diaduk sampai merata. Kita semuakan ini gulanya dalam raginya. Kita aduk sampai benar-benar rata. Setelah ragi dan ketan rata, maka kita proses pembungkusan.
Kira-kira 1 sendok makan. Kita ulangi sampai selesai. Setelah proses pembungkusan selesai, maka kita proses pendiaman kita susun, kita rapikan dalam satu wadah. Setelah proses pembungkusan selesai, maka kita jadikan kita pindahkan di satu tempat. Kita jadikan satu. Kemudian selesai, kita tutup dengan daun. Kemudian kita tutup lagi dengan kain agar tidak ada udara yang masuk dan terhindar dari cahaya, sehingga proses fermentasi berjalan sesuai yang kita inginkan dan hasilnya maksimal. Kita diamkan selama 2 hari 1 malam atau 36 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba hasil fermentasi tape ketan yang telah kami buat 2 hari yang lalu. Kita buka dulu kainnya. Kita buka juga daunnya. Kita lihat. Sepertinya tape ketan hasil fermentasi kami sudah jadi ya. Kita buka. Lidinya, kita lihat, wow, sepertinya teksturnya lembut dan aromanya begitu khas tape ketan. Kita coba rasanya bagaimana ya. Rasanya sepertinya manis sekali. Manis sekali ternyata rasanya. Tape ketan ini bisa dimakan ketannya saja atau bisa kita aplikasikan dengan es campur atau dengan es yang lainnya juga. Tape ketan ini terbuat dari ketan hitam yang sudah difermentasi. Selamat menikmati dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Aryani. Hari ini saya akan membagikan tips dan trik membuat tape ketan. Yang pertama, kita harus bersih. Yang kedua, kita pilih beras ketan yang bagus dan bersih. Yang ketiga, pemilihan ragi. Kita cari ragi yang bagus agar hasil fermentasinya maksimal. Yang keempat, perbandingan antara ragi dan ketan harus sesuai. Kita ambil contoh ketan 1 kilo, kemudian raginya 2 butir. Yang kelima, untuk memperoleh hasil fermentasi tape ketan yang manis, sebelum diberi ragi, biarkan ketan yang sudah kita kukus dingin terlebih dahulu. Yang keenam, setelah dingin, taburi ragi yang sudah dihaluskan dengan setetes air gula. Yang ketujuh, fermentasikan 2-3 hari. Tutup rapat, jangan sampai terkena udara. Demikianlah tips dan trik membuat tape ketan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dan saran.
Produksi tape dilakukan dengan menggunakan bioteknologi konvensional, yaitu menggunakan ragi tape atau Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi adalah bagian dari teknik pengawetan makanan dengan menggunakan mikroorganisme berupa ragi atau bakteri untuk mengubah karbohidrat atau pati glukosa menjadi alkohol atau asam. Alkohol yang berasal dari fermentasi ini adalah pengawet alami dan dapat menambah rasa dan tekstur pada makanan yang difermentasi. Nah, proses yang terjadi pada pembuatan tape adalah proses fermentasi selama 2-3 hari atau selama 36 jam. Untuk menghasilkan tape yang manis dengan hasil yang optimal, maka perbandingan beras ketan dengan ragi 1:1. 1 kg beras ketan dapat menghasilkan 60 bungkus dengan modal Rp20.000. Harga per bungkus dapat dijual dengan harga Rp1.000. Maka, keuntungan yang didapat untuk 1 kg beras ketan yaitu Rp40.000.